Di mana letak akal sehat pemerintahan kita sekarang ini, kawan-kawan? Bagaimana bisa pendidikan diletakkan di dalam sektor pendukung, kawan-kawan? 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Gibran diwarnai dengan aksi demonstrasi besar-besaran oleh sejumlah mahasiswa di berbagai daerah seluruh Indonesia. Sebelumnya, pada perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-12 mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo saat memberikan sambutan di depan Prabowo dan ribuan kader Partai Gerindra. Pak Jokowi mengatakan saat ini tidak ada yang berani memprotes Pak Prabowo. Dikit-dikit yang disalahkan Jokowi, tegasnya. Sehari setelah pidato Jokowi, ribuan mahasiswa mendemo Prabowo buntut dari kebijakan yang tak pro rakyat. Kebijakan dari Prabowo banyak menuai kontroversi bagi masyarakat. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahaladia membuat kebijakan para pengecer tidak boleh menjual tabung gas LPG 3 kg. Namun kebijakan tersebut justru membuat kacau. Bahkan ada seorang ibu di Banten yang meninggal dunia karena kelelahan mencari tabung gas. Selang berapa hari Prabowo mencabut kebijakan tersebut. Padahal sebelumnya, pihak istana mengatakan bahwa mendukung kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahaladia. Namun setelah masyarakat ribut, pihak istana membantah kalau itu kebijakan dari Presiden. Besoknya Prabowo mencabut kebijakan tersebut dan pengecer bisa menjual tabung gas LPG 3 kg seperti biasa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi ini dilakukan secara berantai di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Rencana ini untuk pelantikan di semua daerah dan nasional dan nanti akan terus berlanjut di beberapa titik daerah. Di Jakarta, aksi diawali dengan long march dari Taman Ismail Marzuki, Tim, Cikini menuju kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Aksi ini guna menentang kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran hampir di semua kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah yang disebut oleh Presiden Prabowo sebagai langkah efisiensi. Menurut laporan Antara, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu membawa bendera dan spanduk, serta satu mobil komando yang menempuh jarak kurang lebih 3 km menuju Istana Negara. Selain dari tim, masa aksi juga melakukan long march dari Irti Monas untuk kemudian berkumpul di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, untuk menyuarakan tuntutan mereka. Hingga pukul 15.15 WIB, kawasan sekitar Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, arah Harmoni ditutup sementara. Lalu lintas dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan. Sekitar 2.000 mahasiswa bergabung hingga aksi berakhir. Aksi Indonesia Gelap juga digelar mahasiswa di Bandung, Jawa Barat atau Jabar pada Senin kemarin. Diinisiasi BEM Kerakyatan Jabar, unjuk rasa dilangsungkan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Jabar. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah membuat kebijakan yang seenaknya. Tapi di masyarakat tidak berjalan optimal. Lalu masyarakat menyuarakan, lalu rezim bersih-bersih dan sebagainya dan seakan menjadi pahlawan kesiangan, kata PLT Ketua BEM Kema Universitas Padjadjaran, Unpad, Rhido Anwari Arifin, kepada Tempo pada Senin, 17 Februari 2025. Adapun aksi ini dihadiri berbagai kampus di Jabar. Berdasarkan pantauan Tempo, rombongan Universitas Pasundan hadir paling pertama ke depan gedung DPRD Jabar pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.
Mereka datang dengan mengibarkan bendera kampus, menyanyikan Mars Mahasiswa, dan Sumpah Mahasiswa sebelum melakukan orasi. Hari ini hadir membela rakyat Indonesia, membela kepercayaan hak-hak rakyat Indonesia yang hari ini sudah dikebiri oleh Prabowo Subianto, kata Givari Akbar, Koordinator Lapangan Massa Aksi Universitas Pasundan. Yang mendalam, merusak tatanan sosial dan memiskinkan rakyat. Penurunan daya beli masyarakat, tingginya biaya pendidikan, pemangkasan. Di Surabaya, aksi Indonesia Gelap juga digelar Senin lalu. Ribuan mahasiswa se-Surabaya melakukan demonstrasi menyoroti kebijakan Prabowo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Massa aksi berkumpul di depan gedung DPRD Jawa Timur. Tanpa sejumlah kritikan dan tuntutan yang ditulis para mahasiswa. Seperti, Indonesia Gelap, Pak Prabowo, kami butuh pendidikan gratis, bukan makan siang gratis, batalkan efisiensi anggaran pendidikan. Ada beberapa poin tuntutan seperti penolakan efisiensi anggaran sektor pendidikan hingga tolak multifungsi TNI di lembaga pemerintahan, ujar Koordinator BEM Si Jatim Aulia Tarerik Akbar kepada awak media, Senin. Di Bali, aksi digelar oleh Aliansi Bali. Bali tidak diam dengan menggeruduk kantor DPRD Bali. Aksi bertajuk Indonesia Gelap Darurat Pendidikan ini membawa 5 poin tuntutan yang berangkat dari efisiensi di bidang pendidikan. Hari ini hari Kamis. Mereka meminta pemerintah membatalkan seluruh pemangkasan terhadap anggaran pendidikan. Mahasiswa bergerak dengan baju kaos. Kedua, mereka meminta menghentikan pembahasan RUU Sisdiknas, lalu menolak izin usaha pertambangan bagi kampus, menganggarkan tunjangan kinerja dosen ASN pada APBN tahun anggaran 2025 untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, dan terakhir mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Lampung juga menggelar aksi pada Senin. Namun, aksi yang berlangsung di kantor DPRD Lampung itu berujung mengecewakan pengunjung rasa. Sebab demonstrasi hanya ditemui oleh 2 orang anggota dewan saat ingin menyampaikan aspirasi mereka. Pantauan media, para mahasiswa sudah tiba di kantor DPRD Lampung sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 14.30 WIB, mereka hanya ditemui oleh seorang staf humas. Di hari kerja itu, kantor DPRD Lampung tampak kosong, tak ada satupun anggota yang berlalu lalang. Padahal, pengunjuk rasa ingin ditemui oleh seluruh fraksi. Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Lampung membawa 3 tuntutan. Pertama, menuntut pemerintah pusat untuk mengkaji ulang terkait Impres nomor 1 tahun 2025 dan menjadikan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Kedua, menuntut Pemper Lampung untuk mengevaluasi kinerja aparat dalam penanganan kasus HAM di Provinsi Lampung. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat, AMKT, juga turun ke jalan pada Senin sore. Dalam aksi di depan gedung DPRD Kalimantan Timur tersebut, mereka menyuarakan 3 tuntutan utama. Pencabutan Impres nomor 1 tahun 2025, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, dan kritik terhadap program makan bergizi gratis. 3 tuntutan ini adalah bentuk gejolak amarah mahasiswa Kaltim. Impres ini harus segera dibatalkan karena bisa berdampak buruk bagi pendidikan, kata Presiden BMKM Universitas Mula Warman atau Unmul, M. Maulana. Unjuk rasa serupa aksi Indonesia Gelap juga digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Sementara itu, ribuan mahasiswa di Medan kembali melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Sumut hari ini. Tulisan, Indonesia Gelap, tampak mejeng di atas pagar kantor wakil rakyat tersebut. Berdasarkan pantauan Detik Sumut, Jumat ada beberapa poster yang tergantung di pagar DPRD Sumut, diantaranya ada, Indonesia Gelap, kami butuh buku bukan pembunuh. Para mahasiswa tampak bergantian menyampaikan aspirasinya di depan gerbang. Tak beberapa lama,
Perwakilan dari Komisi C DPRD Sumut Palaceta Subia Subianto menghampiri mereka. Ada sebanyak 6 tuntutan yang disampaikan massa mahasiswa. Di antaranya evaluasi soal efisiensi belanja anggaran hingga evaluasi program makan bergizi gratis. Berdasarkan amatan, aksi demo semakin ramai didatangi oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Medan hingga sore hari ini. Massa memadati Jalan Imam Bonjol, Medan di depan DPRD Sumut. Demo, Indonesia Gelap, di depan gedung DPRD Jawa Barat mulai memanas. Massa meminta masuk gedung Dewan dengan melakukan aksi bakar-bakar hingga melempar petasan ke dalam. Pantauan Detik Jabar, aksi mulai memanas sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Massa yang awalnya duduk-duduk tiba-tiba berdiri dan mendekati pagar. Massa menyanyikan yel-yel meminta agar gerbang dibuka. Di saat bersamaan, hujan mulai turun di lokasi. Hal ini membuat situasi tidak kondusif karena banyak massa yang berhamburan setelah beberapa lemparan petasan hingga flare dilakukan. Mereka kemudian memasang kain hitam bertuliskan, Indonesia Gelap, dan poster bergambar Jokowi di gerbang gedung DPRD. Massa juga memblokade jalan Diponegoro. Habis, main, gelap-gelapan, terbitlah ke gap terang-terangan, tulis salah satu poster.